Hai, welcome back to my video. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang struktur tubuh dari belalang dan juga laba-laba. Nah, sekarang saya juga akan bahas lagi tentang serangga. Tapi kali ini tentang mata dan juga mulut serangga. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak videonya. Oke, terdapat 3 pokok pembahasan pada video ini. Yang pertama adalah tentang serangga, yang kedua adalah tentang mata serangga, dan yang ketiga adalah tentang mulut serangga. Yang pertama adalah tentang serangga. Serangga merupakan golongan hewan yang paling dominan di muka bumi. Hampir 3/4 bagian dari bumi merupakan serangga, dan 3/4 bagian itu lebih dari 750.000 spesies sudah berhasil diketahui dan diberi nama. Dan dari 750.000 spesies itu, 80%-nya merupakan filum Arthropoda. Serangga memiliki eksoskeleton berkitin. Bagian tubuhnya secara umum yaitu kepala, dada atau toraks, dan abdomen atau perut. Jadi ini adalah kepala serangga. Ini dadanya, dan ini abdomennya. Seperti pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada kepala, dada seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada kepala, dada, dan juga perut dari serangga terdapat alat tambahan. Pada kepala, alat tambahannya adalah antena, mata, dan juga mulut. Pada dada atau toraks, alat tambahannya yaitu sayap dan kaki. Sedangkan pada perut atau abdomen, alat tambahannya adalah alat kelamin. Ini adalah bentuk kepala serangga. Contohnya ini adalah kepala serangga dari belalang. Ini adalah contoh struktur dari kepala belalang. Di sini kita bisa lihat dengan jelas antenanya, mata, dan juga mulut dari belalang. Oke, yang pertama adalah tentang mata serangga. Struktur mata hewan ditentukan oleh lingkungan di mana mereka hidup, dan tugas-tugas perilaku itu harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Begitu juga pada serangga. Arthropoda sangat berbeda dalam habitat di mana mereka tinggal, serta persyaratan visual mereka untuk menemukan makanan atau individu sejenis dan menghindari predator. Akibatnya, berbagai variasi desain mata ditemukan pada arthropoda. Mata pada serangga dibagi menjadi 2 macam, yaitu mata majemuk atau compound eyes dan mata tunggal atau ocelli. Yang pertama adalah mata tunggal. Mata tunggal dinamakan juga ocellus. Mata tunggal dapat dijumpai pada larva, nimfa, maupun serangga dewasa. Struktur mata tunggal lebih sederhana dibandingkan dengan mata majemuk. Mata tunggal terdiri dari satu kornea, selapis sel yang memberi sekret pada kornea yang dinamakan lapisan korneagen, dan selapis sel indera yaitu retina. Kemungkinan ocellus hanya dapat menangkap gerakan dan tidak menangkap gambaran benda yang dilihat dengan nyata, seperti halnya pada mata faset. Pada serangga dewasa, mata tunggal biasanya sebagai mata tambahan. Dengan demikian, kebanyakan serangga memiliki 2 jalur penglihatan yang terpisah secara anatomis dan secara fungsional. Mata tunggal terdiri dari 2 jenis, yaitu mata tunggal lateral atau ocelli lateral dan mata tunggal dorsal atau ocelli dorsal. Yang pertama adalah ocelli dorsal. Sesuai dengan namanya, ocelli dorsal terletak di bagian atas kepala atau vertex serangga dan berjumlah 3 buah dan tidak lebih. Contohnya adalah seperti pada gambar yang satu ini. Kita bisa lihat bahwa terdapat 3 mata tambahan pada kepala serangga ini. Nah, ini adalah mata tunggal dorsal atau ocelli dorsal. Ocelli dorsal berfungsi untuk menangkap intensitas cahaya. Contoh hewan yang memiliki ocelli dorsal yaitu Collembola, Tisanura, semut, dan Siponaptera. Jadi ini Tisanura.
Collembola, dan ini adalah Siphonaptera. Yang kedua adalah oceli lateral. Oceli lateral merupakan mata tunggal yang terletak di bagian samping kepala, tepatnya di gena, dan berjumlah sekitar 1-6 buah atau lebih. Oceli lateral berfungsi untuk melihat dan menangkap bentuk dan warna. Contoh hewan yang memiliki oceli lateral yaitu ngengat, kupu-kupu, ulat gerayak, dan belalang. Ini adalah contoh oceli lateral pada belalang. Dia terletak di dekat antena. Sama juga pada ngengat dan kupu-kupu. Ini struktur dari mata oceli dorsal dan mata oceli lateral. Strukturnya sama, hanya yang membedakannya cuma letaknya di kepala serangga. Yang satunya di bagian atas kepala dan menghadap ke atas, dan yang satunya lagi berada di samping atau berada di dekat antena dari serangga. Yang kedua adalah mata majemuk. Mata majemuk atau mata faset merupakan mata yang memiliki ribuan reseptor warna individual. Gambar yang didapat merupakan kombinasi masukan dari ribuan omatidia yang terletak di permukaan konveks yang tertuju ke arah yang berbeda-beda. Seperti pada gambar ini, mata majemuk dia tidak mengarah ke satu arah saja, tidak mengarah ke depan, tapi ada yang mengarah ke atas, ke samping, ke bawah, dan ke belakang. Dan tentunya yang ke depan. Oleh sebab itu, serangga sangat cepat lari bila kita ingin menangkapnya. Karena itu tadi, matanya itu tertuju ke arah yang berbeda-beda. Bisa dibilang ke semua arah. Mata majemuk dimiliki oleh serangga dewasa dan nimfa, berjumlah sepasang, dan terletak pada kepala bagian depan. Mata majemuk dapat berbentuk bulat, cembung, atau lonjong. Mata majemuk tidak dapat digerakkan, tapi bisa melihat ke segala arah. Itu hebatnya mata majemuk dan hebatnya serangga. Mata majemuk terdiri atas sejumlah mata faset yang disebut omatidium, yang masing-masing memiliki kornea sendiri-sendiri. Omatidium pada sebagian besar serangga siang atau diurnal umumnya dikelilingi oleh pigmen, sedangkan pada serangga malam atau nokturnal, pigmennya itu berada di bagian bawah dari omatidium itu. Ini adalah struktur dari mata majemuk. Jadi mata majemuk itu merupakan susunan dari beberapa omatidium. Ini omatidium. Dan masing-masing omatidium itu memiliki kornea. Ini contoh struktur, ini perbedaan struktur mata tunggal dan mata majemuk. Jadi untuk mata tunggal dia cuma satu kornea dan untuk tiap mata, sedangkan untuk mata majemuk dia terdiri dari beberapa omatidium yang membentuk mata majemuk yang memiliki korneanya sendiri-sendiri. Cara pembentukan bayangan pada mata serangga. Terdapat dua cara, yaitu yang pertama pembentukan bayangan secara aposisi, di mana hanya sinar yang tegak lurus pada kornea yang dapat diteruskan ke retina. Dan yang kedua adalah pembentukan bayangan secara superposisi, di mana semua sinar yang masuk ke mata dapat diteruskan ke retina. Kebanyakan serangga malam umumnya mempunyai mata dengan bayangan superposisi. Mata aposisi memiliki omatidia pendek, yang masing-masing hanya berfokus pada area kecil bidang pandang dan menghasilkan gambar terbalik. Rhabdom, yang merupakan batang dalam setiap omatidium, bertindak untuk meratakan cahaya yang diterima oleh mata, dan beberapa gambar terbalik yang dihasilkan digabungkan menjadi satu gambar keseluruhan di otak. Sebaliknya, mata superposisi memiliki omatidia panjang yang memungkinkan sinar cahaya membengkok sebelum memasuki rhabdon. Hasilnya, mata superposisi mampu membentuk gambar tegak tunggal. Jadi ini cara kerja dari mata aposisi dan mata superposisi. Jadi pada mata aposisi, bayangan yang dihasilkan itu terbalik dan akan diteruskan oleh retina ke otak untuk membentuk suatu gambar objek yang
tegak lurus. Sedangkan pada mata superposisi, bayangan yang dibentuk itu sudah langsung tegak lurus. Jadi begitu sampai ke otak juga sudah tegak lurus. Oke, pembahasan yang berikutnya adalah tentang mulut serangga. Mulut adalah organ pertama dalam proses pencernaan, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan seperti menggigit, mengunyah, dan memotong makanan. Pada serangga, bentuk mulutnya bervariasi sesuai dengan fungsi dan cara memperoleh makanannya. Mulut pada serangga umumnya terdiri dari labrum, mandibula, maksila, dan labium. Jadi ini labrum, mandibula terdapat sepasang di bagian kiri dan kanan, maksila yang juga berjumlah sepasang sebelah kanan dan sebelah kiri, dan labium. Labrum merupakan bagian dari mulut serangga yang berfungsi untuk memegang dan menggerakkan makanan ke dalam rahang. Jadi labrum ini fungsinya untuk memasukkan makanan ke dalam mulut serangga. Kemudian yang kedua adalah mandibula, terletak di belakang labrum, berjumlah sepasang dan berfungsi untuk mengunyah makanan. Jadi yang berperan sebagai gigi pada mulut serangga itu adalah mandibula atau mandibel. Yang ketiga adalah maksila, yang berjumlah sepasang dan terletak di samping labrum. Maksila berfungsi untuk membantu proses makan. Jadi ini maksila, dia berada di samping, ini di samping labrum. Dan yang terakhir adalah labium atau bibir bawah, terletak di bawah labrum yang berfungsi untuk memegang makanan dan juga sebagai indera perasa. Jadi dia sebagai bibir bawah dan juga sebagai indera perasa pada mulut serangga. Mulut serangga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok mandibulata yang mempunyai mandibel, kelompok haustellata yang mempunyai haustellum, dan kelompok kombinasi yang mempunyai mandibel dan proboscis. Dari 3 kelompok tersebut dijabarkan tipe-tipe mulut serangga, yaitu yang pertama tipe menggigit mengunyah. Tipe menggigit mengunyah ini merupakan tipe dasar dari mulut serangga. Tipe ini terdiri dari bagian labrum, mandibel, maksila, dan labium. Contohnya pada belalang. Jadi ini adalah contoh mulut menggigit mengunyah. Ini pada belalang. Jadi ada labrum, ada mandibel, maksila, dan labium. Tipe mulut yang kedua adalah tipe menusuk menghisa. Pada tipe ini, labium berubah bentuk menjadi alat yang beruas-ruas dan menyerupai tabung. Ruas yang pertama pendek dan yang kedua kuat, sedangkan ruas ketiga yang paling ujung lebih panjang daripada ruas pertama dan ruas kedua, dan merupakan sklerit yang kuat dan diliputi oleh banyak rambut-rambut yang pendek. Contoh hewan dengan tipe mulut ini yakni kepik. Ini adalah mulut tipe menusuk menghisap pada kepik dan pada nyamuk. Nah, ini pada hemiptera, mulut menusuk menghisap pada hemiptera, dan alat mulut menusuk menghisap pada nyamuk. Jadi yang menusuk itu labrumnya. Jadi ini ada terbagi menjadi 3 ruas. Ruas yang paling ujung ini yang paling kuat dan yang paling panjang. Ini yang nanti menusuk dan menghisap. Tipe mulut yang ketiga adalah tipe menjilat menghisap. Contoh hewan dengan tipe mulut ini adalah lalat. Ini adalah mulut lalat yang merupakan tipe menjilat menghisap. Fungsi tipe mulut menjilat menghisap bagi lalat adalah mengubah makanan yang memiliki tekstur keras menjadi lebih lunak. Proses ini dilakukan lalat dengan mengeluarkan air liurnya. Setelah makanannya menjadi lunak, lalat akan menghisap makanan yang telah melunak tersebut. Tipe yang keempat adalah tipe menghisap. Tipe menghisap merupakan tipe yang khusus, yaitu labrum yang sangat kecil dan maksila palpusnya berkembang tidak sempurna. Labium mempunyai palpus labial yang berambut lebal dan memiliki 3 segmen.
Bagian dari mulut ini yang dianggap penting adalah bagian proboscis yang dibentuk oleh maksila dan galea menjadi satu tabung yang sangat memanjang dan menggulung. Ini dia. Contoh hewan dengan tipe mulut ini adalah kupu-kupu dan ngengat. Jadi ini proboscis yang menggulung tadi, yang merupakan gabungan dari maksila dan galea yang sangat panjang dan menggulung. Tipe mulut yang kelima adalah tipe mulut meraut menghisap. Contoh hewan dengan tipe mulut ini adalah kutu daun dan thrips. Hewan dengan tipe mulut ini melubangi bagian tanaman, baik daun muda maupun batang daun. Setelah itu, cairan dari tanaman tersebut dihisap, dan efek sampingnya yaitu daun tersebut berwarna putih atau belang, kemudian tanak dan mengerut. Jadi ini kutu daun, dan ini struktur mulut dari thrips. Jadi mulutnya di sini. Di sini mulutnya. Tipe yang keenam adalah tipe mengait menghisap. Contohnya pada larva lalat. Tipe alat pada mulut. Tipe alat mulut larva ini selain mengait dan menghisap juga bersifat menggigit mengunyah, sedangkan imagonya memiliki alat mulut menghisap atau menjilat menghisap. Jadi dia mengait dengan mulut ini, hooks ini hook kait, mulut pengait, kemudian dihisap. Dan tipe mulut terakhir adalah tipe mulut kombinasi. Tipe mulut yang terakhir adalah tipe mulut kombinasi. Contohnya adalah pada lebah. Tipe mulut pada lebah itu merupakan tipe mulut mengunyah yang dikombinasikan dengan tipe mulut menghisap. Jadi ini adalah struktur dari tipe mulut kombinasi pada lebah. Oke, sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa klik like dan komennya jika ada saran untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Sekian dan terima kasih.